Kami dari kelompok 3 mata kuliah ekspor impor. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana proses dan prosedur ekspor. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya Stefani Zevanya Sitompul dengan NPM akhir 117. Dan saya Novita Sari dengan NPM 210/20 138. Saya Dulu Nafisa dengan NPM 082. Saya Nurul Romawati Wulandari dengan NPM terakhir 030. Saya Angela Clarissa Wijaya dengan NPM akhir 076. Saya Syafira Widiani Putri dengan NPM akhir 296. Saya Hanisha Putri Anjari dengan NPM akhir 167. Di era ekonomi, kemajuan globalisasi didorong oleh peningkatan teknologi informasi, menciptakan kompetisi global yang tidak mengenal batas wilayah, sehingga produksi dan pemasaran bergantung pada kemampuan bersaing global. Pemerintah mendorong ekspor non-migas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun seringkali kegiatan ekspor tidak sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau SOP. Hal ini menyebabkan nota pembetulan dikeluarkan karena berat barang yang diekspor tidak sesuai dengan pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya itu adalah proses pengapalan barang oleh eksportir. Yang pertama, persiapan pelaksanaan pengangkutan produk ekspor. Jadi, salah satu tugas yang dimiliki oleh seorang eksportir yaitu adalah melakukan pembenahan terhadap barang-barang yang nantinya akan diekspor, sehingga barang-barang tersebut akan siap untuk dikapalkan ketika waktu pengapalan tiba. Di sini terdapat dua pembenahan. Yang pertama yaitu ada pembenahan administratif. Yang pertama yaitu ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Yang kedua ada SKA atau surat keterangan negara asal. Yang ketiga ada inspection certificate. Dan yang keempat, dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh para pembeli. Kemudian yang kedua itu ada pembenahan fisik yang meliputi pengepakan atau packing yang layak laut. Kemudian ada logo yang terlihat jelas. Dan yang ketiga, petunjuk penggunaan atau pemasangan barang. Kemudian proses yang kedua, penyampaian shipping instruction kepada perusahaan pelayaran. Shipping instruction atau SI sendiri merupakan salah satu dokumen ekspor yang berupa sebuah instruksi pengapalan, di mana dokumen ini nantinya akan dibuat oleh para eksportir kepada perusahaan pelayaran atau freight forwarding. Isi dari SI sendiri yaitu yang pertama ada data eksportir, yang kedua ada data importir, di mana kedua data ini meliputi beberapa hal seperti nama, alamat lengkap dan juga nomor telepon. Kemudian yang ketiga ada notify party, keempat ada nama kapal, kelima gambaran untuk muatan, yang keenam ada jenis pembayaran, 7 pelabuhan muat, 8 pelabuhan tujuan, 9 merek muatan, yang ke-10 ada berat kotor muatan, dan yang terakhir ada volume muatan. Data-data yang telah tertera dalam SI tersebut selanjutnya akan disubmit ke pelayaran, yang dimana hal ini akan menjadi bahan dasar untuk pembuatan dari draft dari bill of lading. Kemudian proses yang ketiga yaitu adalah pembukuan muatan dalam proses pengapalan barang. Pada umumnya terdapat pembukuan ruangan atau booking space yang telah diatur oleh bagian operasi muatan keluar. Adapun data muatan yang akan disampaikan oleh shipper yaitu yang pertama ada jenis dan jumlah muatan, yang kedua ada pelabuhan tujuan yang diinginkan beserta dengan pelabuhan alternatif lainnya, yang ketiga ada perkiraan tanggal untuk pengapalan barang, dan yang terakhir ada keterangan-keterangan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran, misalnya saja volume dan berat muatan. Proses yang keempat yaitu penyerahan muatan dari shipper kepada perusahaan pelayaran. Dalam hal transportasi, pada umumnya barang-barang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama barang-barang niaga umum seperti teh, terigu, karet, tekstil, dan hasil industri lainnya yang harus diserahkan melalui gudang. Yang kedua yaitu barang-barang berbahaya dan pecah belah seperti bahan kimia yang mudah terbakar, amunisi, dan semen dapat diserahkan di dermaga di samping kapal secara langsung. Proses yang kelima yaitu penyerahan muatan melalui gudang. Yang pertama yaitu shipper mendapatkan konfirmasi ruangan di kapal dan memberitahukan tanggal penyerahan barang ke bagian operasi perusahaan pelayaran. Yang kedua, bagian operasi memberikan formulir resi, mualim, dan ship on board bill of lading. Yang ketiga, shipper mengisi formulir dengan data lengkap seperti nama, alamat, jumlah barang, uraian barang, ukuran berat, nilai barang, nama kapal, pelabuhan tujuan, dan informasi lainnya. Yang keempat, formulir yang telah diisi diserahkan kembali ke bagian operasi untuk konfirmasi waktu dan tempat timbunan barang di gudang. Yang kelima, bagian operasi memberikan cap resi gudang yang telah diisi. Yang keenam, shipper membawa barang ke gudang yang ditunjuk sebelum tanggal penyerahan.
Yang ketujuh, barang diterima oleh petugas gudang dan disusun hingga waktu pengapalan tiba. Yang kedelapan, shipper menukar resi gudang yang telah ditandatangani kepala gudang dengan receipt for shipment bill of lading di bagian operasi. Dan yang terakhir, setelah barang dimuat ke kapal, resi gudang diserahkan kembali oleh shipper untuk ditukar dengan original ship on board bill of lading. Proses yang keenam yaitu penyerahan barang ekspor di samping kapal. Yang pertama yaitu shipper yang telah mendapat konfirmasi di ruangan kapal memberikan informasi tanggal penyerahan barang ke bagian operasi perusahaan pelayaran. Yang kedua, bagian operasi memberikan formulir resi mualim dan ship on board bill of lading. Yang ketiga, shipper mengisi formulir dengan data lengkap dan menyerahkannya kembali ke bagian operasi untuk konfirmasi waktu dan penetapan dermaga. Yang keempat, bagian operasi memberikan cap resi mualim yang telah diisi. Yang kelima, shipper membawa barang ke sisi kapal dengan resi mualim yang telah distempel. Yang keenam, penerima barang dari terminal memeriksa barang sesuai dengan data di resi mualim. Yang ketujuh, jika data tidak sesuai, mualim mencatatnya di resi mualim. Dan yang ke-8, setelah barang dimuat, mualim menandatangani resi mualim dan menyerahkannya ke shipper. Yang ke-9, shipper menukar resi mualim yang telah ditandatangani dengan original ship on board bill of lading di bagian operasi perusahaan pelayaran. Yang ke-10, bill of lading ditandatangani oleh perusahaan pelayaran berdasarkan resi mualim dengan catatan yang ada. Proses selanjutnya adalah proses penguangan dokumen oleh eksportir ke bank devisa. Proses ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, setelah menerima bill of lading dari shipping company, eksportir akan menyiapkan semua keperluan dokumen lain yang diisyaratkan dalam letter of credit atau LC, seperti invoice, packing list, sertifikasi mutu, surat keterangan negara atau SKA, dan lain sebagainya. Kemudian, dokumen tersebut akan diserahkan kepada negotiating bank. Kemudian tahapan selanjutnya, negotiating bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan yang dikirimkan eksportir. Jika cocok dengan yang diisyaratkan LC, maka negotiating bank akan melakukan pembayaran sesuai tagihan eksportir dari dana LC yang tersedia. Tahapan ketiga, negotiating bank akan mengirimkan dokumen pengapalan kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang dilakukan kepada eksportir. Kemudian, tahapan yang keempat, opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen pengapalan. Jika cocok dengan yang diisyaratkan pada letter of credit, maka opening bank akan memberikan pelunasan pembayaran kepada negotiating bank. Tahapan yang terakhir, opening bank akan memberitahukan penerimaan dokumen pengapalan kepada importir. Kemudian, importir akan menyelesaikan pelunasan dokumen itu untuk mendapatkan dokumen pengapalan yang berfungsi untuk mengambil barang pesanan dari shipping agent dan bea cukai setempat. Selanjutnya, ada para pelaku ekspor. Menurut Andi Susilo 2013, terdapat 4 kelompok pelaksana ekspor, yaitu pertama, kelompok indentor. Kelompok ini yaitu para pemakai barang impor atau pihak pelaksana impor yang menggunakan jasa perusahaan freight forwarding untuk menangani kegiatan impornya. Misalnya, pemakai langsung pada PT Freeport Indonesia yang memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negaranya. Kedua, ada pedagang atau pengusaha elektronik biasanya melakukan inden. Lalu ketiga, ada importir atau para konsigne, orang yang memiliki hak untuk menerima muatan atau barang yang dikirim dari shipper dari negara asalnya. Selanjutnya, ada promotor, bertugas untuk merangsang pertumbuhan ekspor dengan cara melakukan promosi di event perdagangan internasional. Selanjutnya, ada kelompok eksportir atau shipper. Di sini, orang atau badan hukum yang memiliki muatan atau barang yang kemudian akan dikirim ke negara tertentu seperti eksportir produsen yang memproduksi barangnya sendiri untuk dijual ke luar negeri dan untuk segala pengurusan terkait tata laksana ekspornya dilakukan sendiri. Kedua, ada buying agent. Di sini, badan usaha yang didirikan di negara produsen dan melaksanakan kegiatan ekspornya atas perintah dari kantor pusat di luar negeri. Lalu ketiga, ada merchant exporter. Adalah badan usaha yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah dan juga mendapat izin berupa SPE, yaitu surat pengakuan ekspor. Dan yang terakhir pada kelompok ini ialah trading house. Sekelompok eksportir perseorangan yang memiliki komoditas ekspor lebih dari satu macam barang kemudian membentuk suatu asosiasi. Lalu kelompok terakhir yaitu kelompok pendukung. Di sini dia memiliki
memiliki peran untuk menjamin kelancaran proses ekspor-impor secara keseluruhan. Kelompok ini terdiri dari bank devisa, bank yang telah disepakati dan ditunjuk oleh eksportir dan importir untuk mempermudah kedua pihak tersebut dalam melakukan pembayaran atas transaksi perdagangan internasional melalui letter of credit. Kedua, ada freight forwarding, badan atau usaha yang menyediakan pelayanan jasa mulai dari pengumpulan muatan di CVS, memantau pergerakan kontainer selama perjalanan menggunakan kapal, hingga proses penagihan uang. Ketiga, ada perusahaan fumigasi. Perusahaan ini ialah perusahaan yang menyediakan jasa fumigasi untuk barang yang akan diekspor menggunakan kontainer untuk memenuhi syarat yang diberlakukan oleh Balai Karantina. Terakhir, shipping company, badan usaha yang menyediakan jasa peminjaman kontainer dan jasa transportasi pengangkutan kontainer dengan menggunakan kapal dari pelabuhan muat ke pelabuhan tujuan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah dokumen yang dipersiapkan dalam kegiatan ekspor. Pertama ada financial document. Financial document ini merupakan vessel atau bill of change yang digunakan eksportir untuk menarik dana dari advising bank atau pihak lain yang ditunjuk setelah memenuhi syarat-syarat dan kondisi yang telah ditentukan. Yang kedua ada shipping document yang digunakan dalam pengangkutan yang dapat berupa bill of lading, airway bill atau railway consignment note tergantung sarana pengangkutan yang digunakan. Dan yang ketiga ada commercial dokumen yang merupakan dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan. Meliputi yang pertama commercial invoice atau faktur dagang. Yang lalu yang kedua adalah inspection certificate atau surat pemeriksaan. Yang ketiga ada insurance police atau polis insuransi. Yang keempat ada official dokumen yang merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, bea cukai, Disperindak dan karantina yang meliputi yaitu yang pertama Certificate of Origin atau CEOO atau surat keterangan. Yang kedua ada Export Declaration atau pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang ketiga adalah Karantina Inspection dan yang kelima terdapat dokumen tambahan yang digunakan dalam transaksi ekspor sebagai syarat yang diberlakukan atas barang ekspor di negara asal dan negara tujuan. Meliputi yang pertama ada packing list atau daftar pengepakan, yang kedua certificate of quality atau sertifikat mutu. Yang ketiga ada manufacture quality certificate atau sertifikat mutu pembuatan barang. Yang selanjutnya adalah weight certificate atau surat keterangan daftar timbangan. Dan yang kelima ada fee legal document. Yang selanjutnya ada shipping instruction. Yang selanjutnya adalah booking confirmation atau delivery order. Lalu yang selanjutnya adalah letter of credit atau LC. Dan yang terakhir ada equipment interchange receipt. Selanjutnya ada bagian prosedur ekspor. Yang pertama itu ada korespondensi pembuatan kontrak. Eksportir dan importir melakukan komunikasi untuk mencapai kesepakatan mengenai produk yang akan diekspor, harga, jumlah, dan syarat-syarat lainnya. Yang kedua ada pembukaan LC. Importir membuka LC di banknya untuk menjamin pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga ada mengirimkan LC. Importir mengirimkan LC kepada eksportir melalui opening bank. Yang keempat ada meneruskan LC. Eksportir meneruskan LC kepada bank penerima di Indonesia. Yang kelima ada penyiapan barang. Eksportir menyiapkan barang sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. Yang keenam ada pemesanan kapal. Eksportir memesan kapal untuk mengangkut barang ke negara tujuan. Yang tujuh ada pendaftaran dan fiat muat BEP atau pemberitahuan ekspor barang. Eksportir mendaftarkan barang ke bea cukai dan mendapatkan fiat muat PP. Yang ke-8 ada pengurusan SKA, sertifikat kelayakan angkut. Eksportir mengurus SKA untuk memastikan bahwa barang tersebut aman untuk diangkut. Yang 8A ada negosiasi LC. Eksportir dan bank penerima dapat melakukan negosiasi mengenai LC jika diperlukan. Ke-9 ada pengeluaran barang. Eksportir mengeluarkan barang dari gudang dan mengangkutnya ke pelabuhan. Yang ke-10 ada pengiriman dokumen. Eksportir mengirimkan dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada bank penerima seperti invoice, packing list, dan bill of lading dan PEB. Yang ke-11 ada bagian luar negeri. Menyampaikan dokumen, importir menerima dokumen-dokumen dari bank penerima. Yang ke-12 ada pengeluaran barang. Importir mengeluarkan barang dari pelabuhan dan membawanya ke tempat tujuan. Jadi kesimpulan dari materi pada kali ini yaitu proses pengapalan barang oleh eksportir melibatkan beberapa tahap termasuk persiapan administratif dan fisik barang, instruksi pengapalan, pembukulan muatan, penyerahan muatan, dan pengajuan dokumen ke bank devisa. Proses ini melibatkan eksportir, perusahaan pelayaran, bank devisa, dan instansi terkait seperti bea cukai dan balai karantina.
Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan mencakup dokumen keuangan, pengangkutan, komersial resmi, dan tambahan. Prosedur domestik dan internasional harus diikuti termasuk pembukaan letter of credit, pemesanan kapal, pengurusan dokumen ekspor, pengeluaran barang, dan pengiriman dokumen. Proses ekspor barang kompleks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dan pemenuhan persyaratan regulasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai proses dan prosedur ekspor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.